Is she dead? Dua orang dalam satu keluarga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur jadi korban pembunuhan. 5 orang dalam satu keluarga jadi korban pembunuhan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Polisi sudah menangkap pelaku yang masih berusia 16 tahun. Utara Kalimantan Timur jadi korban pembunuhan. Jenazah ayah, ibu, Pembunuhan diduga karena dendam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sela Septani Angela. Dengan NIM A1011231229. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah kasus kriminal yang sangat menggemparkan di Indonesia, yaitu pembunuhan satu keluarga oleh seorang remaja berusia 16 tahun di Kalimantan Timur. Kasus ini terjadi pada tanggal 6 Februari tahun 2024 di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pelaku adalah seorang remaja yang masih berusia 16 tahun, berinisial JND, dan merupakan pelajar SMK kelas 3. Sebelum kejadian, pada sore harinya, tanggal 5 Februari, pelaku sempat pergi keluar rumah dan bertemu dengan teman-temannya. Mereka membeli minuman beralkohol, lalu minum bersama hingga larut malam. Dalam kondisi mabuk, pelaku berjalan menuju rumah korban dengan membawa parang bergigi panjang dan sebuah senter rakit nyamuk. Setibanya pelaku di depan rumah korban, ia sempat mengintip melalui jendela, memastikan apakah ada korban di dalam rumah. Nah, untuk memperlancar aksinya tersebut, pelaku sempat memadamkan meteran listrik agar rumah menjadi gelap. Setelah itu, barulah pelaku masuk lewat pintu yang tidak terkunci. Sementara itu, korban yang kehilangan nyawa dalam peristiwa ini adalah satu keluarga yang berjumlah 5 orang, yaitu yang pertama adalah seorang ayah yang menjadi korban yang diserang ketika baru tiba di dalam rumah. Yang kedua adalah Sri Winarsi atau ibu dan juga istri Waluyo yang dibunuh di dalam kamar setelah terbangun dari tidurnya. Dan yang ketiga yaitu anak kedua dan ketiga yang merupakan seorang balita yang dibunuh saat mereka tidur bersama ibunya. Dan yang kelima adalah anak pertama perempuan yang berinisial RJS yang turut menjadi korban pembunuhan pada malam hari. Tak berhenti sampai di situ, setelah memastikan semua korban tak bernyawa, pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap Sri Winarsi dan juga anak perempuannya yang berinisial RSJ yang juga sudah meninggal dunia. Bahkan sebelum pergi, pelaku sempat mengambil ponsel dan juga uang tunai sebesar 353.000. Akan tetapi kemudian pelaku merusak ponsel tersebut dan membuangnya ke sungai untuk menghilangkan jejak. Nah, sesampainya pelaku di rumah, pelaku mencuci pakaiannya yang berlumuran darah dan mencoba membuat alibi dengan mengatakan bahwa kejadian tersebut akibat perampokan oleh sekelompok orang. Namun untungnya polisi bergerak dengan cepat sehingga kurang dari 2 jam setelah kejadian tersebut pelaku berhasil ditangkap. Dan berdasarkan hasil persidangan, pelaku dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, pemerkosaan, dan pencurian dengan kekerasan. Maka putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kepada pelaku yaitu 20 tahun penjara meskipun pelaku masih berstatus anak di bawah umur. Kasus ini apabila dilihat dari sudut pandang kriminologi dapat dijelaskan dengan beberapa teori. Yang pertama yaitu teori strength yang menyebutkan bahwa tekanan psikologis dan juga sosial seperti konflik asmara yang terjadi dengan korban yaitu RJS dan juga dengan keluarga korban, ditambah adanya pengaruh alkohol sehingga mendorong pelaku untuk melampiaskan emosinya melalui tindakan kriminal. Dan yang kedua yaitu teori kontrol sosial yang menunjukkan lemahnya pengawasan keluarga dan juga lingkungan sehingga pelaku bebas mengonsumsi alkohol dan dapat pulang larut malam, yang tentunya hal ini dapat mendukung pelaku untuk bertindak secara agresif dan juga impulsif. Dan yang ketiga yaitu teori pilihan rasional yang terlihat dari adanya sebuah perencanaan, misalnya membawa senjata, memadamkan listrik, dan juga berusaha menghilangkan bukti. Adapun
dampak yang timbul dari peristiwa ini sangatlah luas. Katakanlah, bagi korban, hilangnya nyawa 5 orang meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan bagi pelaku, masa depan hancur karena harus menjalani hukuman berat dan stigma sosial yang buruk dari orang-orang sekitar. Sementara itu, bagi masyarakat, kasus ini tentunya memicu rasa takut, trauma, sekaligus menjadi perdebatan tentang keadilan bagi korban dan juga pelaku yang berstatus anak di bawah umur. Lalu, bagaimana mencegah kasus serupa di masa depan? Nah, dari sisi hukum, pendekatan secara restoratif justice penting untuk menyeimbangkan perlindungan anak dan juga rasa keadilan bagi korban. Dari sisi sosial, peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat harus lebih kuat dalam mengawasi dan mendidik anak tersebut. Selain itu, strategi inovatif juga diperlukan, misalnya melalui program Youth Resilient Justice Hub yang menyediakan konseling psikologis, penguatan ikatan sosial, serta edukasi hukum agar remaja lebih sadar akan resiko dan juga konsekuensi dari tindakan kriminal. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya kriminalitas remaja. Dari faktor emosional, lemahnya kontrol sosial, hingga adanya perencanaan, semuanya berperan dalam peristiwa ini. Maka dari itu, pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Dengan adanya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan harus diperkuat untuk membentuk karakter generasi muda. Dan melalui pendekatan hukum yang adil, sosial yang peduli, serta program rehabilitasi yang tepat, kita bisa mencegah kasus serupa untuk terulang kembali. Baiklah, mungkin sekian video dari presentasi materi saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Dan sampai jumpa kembali.